Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran pasang dan lain-lain sebagainya, tidak memperhatikan track record dari seorang calon ya, atau juga tidak mempertimbangkan ideologi yang dimiliki oleh partai ya. Kemudian meluasnya politik transaksional, dan yang ketiga, lemahnya manajemen internal dan transparansi di lingkungan partai politik ya. Nah, kalau kita bisa mengamati apa yang terjadi dalam pemilu 2014 dan 2019 ya. Nah, ada 5 model transaksi politik yang terjadi dalam pemilu 2019, di mana model transaksi politik ini adalah model transaksi politik yang melibatkan partai politik ya. Model yang pertama itu adalah model party buying-nya. Party buying itu misalnya pembelian partai ya, misalnya kasus HT membeli Hanura, kemudian juga beberapa orang yang berusaha untuk merebut partai ya. Kemudian juga ada votes buying ya, atau pembelian suara, misalnya munculnya caleg gagal yang stres ya, bagi-bagi uang dan lain-lain sebagainya kepada pemilih ya. Kemudian yang ketiga itu adalah birokratik buying ya, jadi ya pembelian suara yang melibatkan ASN ya, aparat sipil negara, di mana kepada ASN ini tentu saja dijanjikan sejumlah jabatan di dalam pemerintahan ya, jika terpilih ya. Kemudian juga ada KPU buying ya, jadi pembelian KPU, dan kita punya kasus yang sangat luar biasa ya, di mana misalnya salah satu anggota KPU itu terlibat dalam kasus korupsi ya, dan itu tentu saja membuat tata kelola pemilu itu menjadi bermasalah ya. Kemudian juga Bawaslu buying-nya atau pembelian Bawaslu ya, banyak anggota Bawaslu juga yang terlibat di dalam atau menjadi target dari operasi pembelian suara di dalam pemilu ya. Nah, jika kita melihat di dalam pemilu 2024 nanti, dan juga ini merujuk pada pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden ya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa pengaruh partai politik itu sangat besar ya, atau kemunculan partai politik yang baru sebenarnya punya peluang untuk mentransformasikan demokrasi di Indonesia itu menjadi demokrasi yang lebih baik ya. Tetapi melihat kecenderungan dari partai-partai baru yang muncul, jadi mereka adalah partai-partai yang hadir hanya sekedar untuk merebut suara di dalam pemilu ya. Jadi mereka tidak punya visi dan juga misi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ya. Nah, kalau kita melihat misalnya faktor-faktor, atau ini berdasarkan riset yang pernah kami lakukan, ada beberapa hal yang membuat partai politik itu misalnya menang di dalam pemilu ya. Yang pertama itu adalah tentu saja terkait dengan performa partai di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, dia juga dipengaruhi oleh kinerja pemerintah. Yang ketiga, pengetahuan dan informasi pemilu di kalangan pemilih atau kalangan masyarakat.
Yang keempat itu adalah popularitas partai atau kandidat di tengah masyarakat. Dan yang kelima itu adalah nilai atau ideologi yang dianut oleh partai politik ya. Nah, jika kita misalnya melihat hasil pemilu 2014 dan juga 2019, di 2014 itu adalah ada 10 partai dari 12 partai yang mengikuti pemilu ya. Ada 10 partai yang memperoleh atau memenuhi ambang batas parliamentary threshold ya. Yaitu Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, P3, Hanura ya, ada 10 itu. Sedangkan pada pemilu 2019 ada 9 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen ya, kecuali Hanura ditendang dari parlemen, tidak memenuhi ambang batas ya. Dan sekarang Hanura juga sudah masuk sipol, akan siap mengikuti pemilu pada tahun 2024 ya. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama ini terkait juga dengan atau kita mengulas dulu terkait dengan bagaimana performa partai di tengah masyarakat ya. Nah, ada 5 parameter yang bisa mengukur bagaimana performa partai politik itu di tengah masyarakat supaya peluang keterpilihannya di dalam pemilu itu menjadi besar ya. Misalnya yang pertama itu apakah partai itu adalah partai oligarkis. Kemudian yang kedua, bagaimana model klientelistik yang dibangun di dalam partai itu. Yang ketiga, sejauh mana korporatisme itu dibangun di dalam partai. Dan yang keempat itu adalah bagaimana partai mengkapitalisasi ya, atau membuat suara atau kepercayaan publik yang diberikan kepada partai itu bisa ditingkatkan ya. Nah, salah satu contoh misalnya adalah hasil penelitian ya. Misalnya berdasarkan